Halo kepada para mahasiswaku yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan ketiga untuk video pertemuan ketiga tentang peranan atau role di WordPress. Nah, untuk membahas peranan atau role di WordPress ini, berarti kita harus mendaftarkan user baru. Terus bagaimana caranya untuk ubah hapusnya? Nah, begini caranya. Jadi, saat kita menggunakan WordPress, pertama kali saat installnya kita diminta untuk memasukkan nama pengguna. Nah, pengguna itu adalah pengguna administrator, peran administrator, di mana merupakan pengguna tertingginya. Oke, di sini administrator adalah pengguna tertinggi. Nah, untuk menambahkan pengguna baru, berarti kita ke pengguna bisa ke tambah baru, atau dari pengguna semua pengguna tambah baru. Pada halaman tambah pengguna baru, kita ketikkan nama pengguna barunya, misalnya user coba, emailnya user coba juga @gmail.com. Nama depan user, nama belakang coba, situs web sama @maluhur juga. Nah, bahasa biarin, sandinya misalnya kayak gini, berarti passwordnya coba-coba. Oke, user coba, passwordnya coba-coba, biar nggak lupa. Oke, kemudian setujui penggunaan sandi lemah. Kirimkannya nggak usah, nggak akan pernah masuk ke emailnya karena kita juga masih localhost. Peranan, nah ceritanya di WordPress, peranan atau kasta dari user itu terdiri paling rendahnya pelanggan, lebih tinggi dari pelanggan kontributor, lebih tinggi dari kontributor penulis, lebih tinggi dari penulis adalah editor, dan paling tinggi administrator. Nah, kita coba dari pelanggan. Saya akan menambahkan pengguna baru dengan username adalah user coba, passwordnya coba-coba. Nah, untuk mencobai apakah benar usernya ini user coba dengan peran pelanggannya, apa fungsinya kayak gini. Kita butuh membuka satu browser lagi. Alamat yang dibuka apa? Sama, localhost alumni yang wp admin. Langsung bukalah di browser lain, alamatnya localhost alumni wp admin. Di dalam satu laptop, satu komputer nggak masalah. Nah, ini biar sesinya beda. Usernya apa? Usernya adalah user coba. Passwordnya adalah coba-coba. Nah, di sini ya. Kemudian coba log masuk. Never aja, nggak perlu disimpan passwordnya. Kita tunggu dia login. Tampillah dashboard. Nah, ceritanya gini. User dengan role pelanggan, merupakan user dengan peran terendah pada WordPress. Dia bisa ngapain? Bisa login. Terus bisa ngapain? Bisa ngelihat dashboard dari si WordPress. Contoh, ada info bahwa admin menerbitkan post tentang pendanaan alumni. Dia bisa ngelihat, dia bisa komen nanti. Tapi intinya kalau dia mendaftar sebagai pelanggan, di sini dia termasuk anggota dari web ini. Semacam follower lah, tapi dibilang follower bukan. Intinya dia punya akun di web. Nah, dia juga bisa ganti tampilannya, mau ngikutin gimana. Bila perkakas, bisa juga kalau sedang login, contohnya kayak tadi, kunjungi situs, dibuka di tab baru. Kalau dia sedang login, bila perkakasnya akan tampil di atas nih. Tapi dia nggak bisa ngedit. Kemudian, dia bisa mengganti profilnya, sama kayak admin, bisa nambah biografi, sandinya bisa diganti, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi pelanggan sekali lagi adalah yang terendah. Pelanggannya bisa dibilang juga subscribernya. Oke. Nah, sekian untuk peran pelanggan. Kita balik ke admin. Saya ubah ini, sunting yang lebih tinggi. Jadi pelanggan hanya bisa login, ganti password, sama lihat dashboard. Kalau saya naikin ke kontributor, saya perbarui. Kemudian apa yang terjadi? Berarti saya akan balik lagi ke sini. Saya reload. Nah, ada tambah satu lagi, yaitu post. Oh, ada semua post. Kita lihat. Ada apa ini? Oh, dia bisa ngelihat pendataan alumni tahun 2020. Ada Halo Dunia yang ditulis oleh Wan Setiawan, yaitu adminnya. Ada tapi, nggak ada tulisan edit. Oh, dia bisa nambah juga. Iya dong, kita coba nih tambah. Sama tampilannya saat dia ngeklik tambah, ada ucapan selamat datang. Tinggal dia baca berikut. Nah, judul.
Coba subscriber. Hai semua, aku adalah pelanggan dari website ini loh. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian dia terbitkan, kirimkan untuk ditinjau. Terbitkan, kirimkan untuk ditinjau. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau kalian ingat tadi, saat si admin menulis suatu post, hasilnya langsung ada di front end atau halaman depan. Tapi mana yang dia tulis barusan tadi? Coba subscriber. Kok nggak ada? Nah, ceritanya gini. Sebagai seorang subscriber lagi. Sebagai seorang apa tadi? Kontributor. Nah, ini kontributor saya update dulu. Kontributor dapat mengirim post. Tapi post itu perlu ditinjau terlebih dahulu. Ibaratnya dia ini semacam wartawan magang dari suatu perusahaan koran. Misalnya dia baru mulai nulis, tapi butuh seorang minimal editor untuk menerbitkan tulisannya atau lebih tinggi. Nah, contoh di sini, semua post oleh admin dapat dilihat oleh admin. Nah, kontributor statusnya tertunda. Si admin ngintip nih, dia sunting misalnya. Ada pemberitahuan post ini telah dan sedang disunting karena ceritanya si kontributor ini masih dalam keadaan menyunting. Ya kalau dia mau kembali, dia ngeklik ini, atau kalau mau ngambil alih, si adminnya bisa ngeklik ambil alih. Nah, ceritanya seperti ini. Wih, kata si admin, tulisan kontributor nih bagus banget nih. Oke, kita setujui. Dia yang berhak menerbitkan. Menerbitkan atas nama penulisnya kontributor. Jadi saya ulangi, kontributor bisa mengirimkan tulisan ke web kita. Jadi pengguna dengan peran kontributor bisa mengirimkan tulisan, tetapi tulisannya ini baru tampil jika disetujui minimal editor atau level penyunting atas. Nah, dia baru keluar oleh user coba, oleh Yohanes. Jadi udah ada dua macam. Kontributor bisa ngapain? Dia bisa nambah post, nambah tulisan. Nih, nambah baru. Nah, dia bisa milikku kontributor tampil, ya dia bisa menambahkan baru. Terus bisa ngeliat komentar atas postnya tadi apa. Nah, kayak gini misalnya dia bisa ngeliat juga. Terus bisa mengupdate profil sama kayak pelanggan. Nah, ada tambahan peralatan. Dia bisa mengklik menu peralatan ini. Tetapi fungsi dasar atau perbedaan mendasar antara kontributor dengan si pelanggan adalah letaknya pada post ini. Kontributor bisa membuat post, tetapi bisa terbit jika disetujui oleh minimal editor ke atas. Oke, saya upgrade lagi semua pengguna, user cobanya saya upgrade menjadi level di atas kontributor, yaitu penulis. Nah, saya perbarui. Kemudian saya balik ke user coba ini. Saya akan reload halaman dia. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Oh, ada post juga, ada media sekarang barunya. Ada komen, profil sama, masih peralatan sama. Oke, yang membedakan apa? Kita lihat di post. Di post, dia bisa lihat yang di kontributor, yang dicoba tadi. Nah, semuanya yang oleh admin juga, dia sekarang bisa nyunting, bisa edit. Tadi kan kontributor nggak bisa, tapi untuk yang penulis, author ini bisa. Saya tambah baru sekarang. Kita coba. Dia ngetik judulnya, coba author atau penulis. Hai semua, saya naik level menjadi penulis loh. Nah, bukan kontributor lagi kan? Terbitkan. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau kontributor, tulisannya nggak langsung terbit. Tapi kalau si author atau penulis, kalau kita lihat di sini, kita reload, yang paling atas tadi coba kontributor. Sekarang sudah coba author. Di bawahnya coba ini. Jadi post yang terbaru pasti paling atas. Nah, kali ini si user coba menulis tanpa perlu persetujuan oleh admin atau editor. Artinya apa? Kalau mau level lebih tinggi untuk pengguna web kalian, jadi WordPress ini bisa digunakan, satu web bisa digunakan oleh beberapa orang. Kita bisa ngasih dia untuk ngumumin misalnya, oh cukup role-nya penulis, biar dia bisa nulis pengumuman. Misalnya kalian bosnya dari alumni punya anak buah, staffnya dikasih peran author atau penulis.
Oke, naik lagi sekarang yang saya bilang. Kalau kita naikin jadi editor, ya dia lebih sakti. Kita coba perbarui. Editor adalah semacam tangan kanan si adminnya, si administrator. Administrator adalah level tertinggi sekali lagi ya. Kita lihat apa yang membedakan. Oke, sekarang postnya. Nah, dia sudah bisa nambahin kategori, bisa nambahin tag. Ini akan spesial kita bahas saat materi tentang post. Tetapi di sini dia ibaratnya bisa mengelompokkan post-post ini kan tak berkategori semua karena kategorinya baru satu. Media sama kayak tadi, dia bisa nambah. Ada bedanya. Sekarang dia bisa buat halaman. Kita lihat halaman di sini baru halaman contoh, baru satu biji. Saya nyoba halaman editor misalnya, atau saya bikin halaman tentang di sini. Tentang itu bukan tentang kentang. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya terbitkan karena ibaratnya tangan kanannya si admin atau pemilik web yang tertinggi, ya berarti dia bisa langsung aja. Nah, kita lihat nih perbedaannya apa. Saya akses ulang set previewnya. Akan terdapat menu kali ini, bukan post, menu tentang. Nanti spesial akan dibahas tentang halaman. Nah, di sini, oh tentang itu tentang kentang ya. Berarti dia bisa menambah menu atau menambah halaman di sini. Selain post, dia bisa nambahin menu atau halaman. Bisa sama juga komen, komen peralatan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir tentunya peran administrator, yaitu selevel dengan si adminnya. Kalau kita mau ganti, ya ganti ke administrator. Kalau mau punya teman, oh sangat percaya nih, ya udah kamu mendampingi menjadi admin, maka semua menu nih ikut tampil ke dia. Nah, sekianlah penjelasan tentang peran atau user pada WordPress, di mana user pada WordPress kita bisa lihat di pengguna, semua pengguna. Nah, kalau mau ngubah, tinggal klik sunting. Kalau mau hapus, tinggal hapus. Oke, seperti itu. Nah, ini keterangannya dia udah nebitin berapa post. Jadi kuncinya manajemen konten di CMS WordPress ini adalah post ini, bukan di halaman. Oke, terima kasih dan selamat malam.